Cerita ini adalah pengalaman nyata dari seorang supir bus antar kota antar provinsi bernama Pak Tarjo. Jalur yang ia lewati adalah jalur selatan yang terkenal berkelok dan membelah hutan jati yang gelap. Kejadian ini terjadi sekitar tahun ke-2010. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 1:30 pagi. Hujan turun rintik-rintik, membuat aspal jalanan berkilau tersorot lampu bus yang mulai redup. Malam itu, bus terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada sekitar 5 penumpang yang semuanya tertidur pulas di kursi belakang. Pak Tarjo ditemani oleh kernet setianya, Ujang, yang duduk di kursi lipat dekat pintu depan sambil terkantuk-kantuk. Saat melewati sebuah tikungan tajam di daerah perbatasan hutan, jauh dari pemukiman warga, Pak Tarjo melihat sesuatu. Di pinggir jalan yang gelap, berdiri seorang wanita. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna kemerahan, berdiri diam sambil melambaikan tangan pelan. Pak Tarjo sebenarnya ragu. Ini bukan tempat pemberhentian dan tidak ada rumah di radius 5 km. Tapi, rasa kasihan mengalahkan logikanya. Ia berpikir mungkin wanita itu korban kecelakaan atau warga yang tersesat. "Jang, bangun, ada penumpang," kata Pak Tarjo sambil menginjak rem perlahan. Bus berhenti dengan desis angin rem yang memecah kesunyian malam. Pintu hidrolik terbuka. Wanita itu naik perlahan. Wajahnya tertunduk, tertutup rambut panjang yang agak basah. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Hawa dingin tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam bus, mengalahkan dinginnya AC. Wanita itu berjalan pelan, melewati Ujang yang bengong, lalu duduk di kursi nomor 4 bit, tepat di baris kedua sebelah kiri. Bus kembali melaju. Ujang, si kernet, bangkit untuk menagih ongkos. Ia berjalan mendekati kursi 4 bit. "Mbak, tujuannya kemana?" tanya Ujang. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk lurus ke depan dengan jari telunjuknya yang pucat. Ujang merinding. Ia mencium bau yang sangat menyengat. Bukan bau parfum, melainkan bau bunga melati yang bercampur dengan bau tanah basah. Ujang yang merasa tidak enak hati, akhirnya membiarkan saja. Ia kembali duduk di depan sebelah Pak Tarjo. "Tujuannya kemana, Jang?" bisik Pak Tarjo. "Gak ngomong, Pak, cuma nunjuk ke depan. Orangnya aneh, Pak, dingin banget rasanya di belakang," jawab Ujang setengah berbisik. Pak Tarjo hanya mengangguk, matanya tetap fokus ke jalanan yang gelap gulita. Hanya sorot lampu bus yang menjadi teman mereka. Namun, sesekali Pak Tarjo melirik ke kaca spion tengah. Di pantulan cermin itu, Pak Tarjo melihat wanita itu duduk tegak, tidak bergerak sedikit pun. Matanya seolah menatap tajam.